Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar mengenal keberadaan kita yang sudah berdosa kepada Allah. Kita dengan sengaja berdosa kepada Allah. Kita menggeser posisi Allah di dalam kehidupan kita. Kita hidup tidak lagi sesuai dengan sasaran yang Tuhan kehendaki. Kita memberontak kepadanya dengan sadar bahwa kita kecenderungan hatinya melakukan kejahatan. Itulah natur keberdosaan kita sebagai manusia. Di dalam ajaran Alkitab dijelaskan bahwa ada 3 akibat dosa. Pertama, kematian. Kedua, kerusakan total. Ketiga, ketidakmampuan total. Ada 3 jenis kematian. Kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Kematian dalam pengertian lain itu ialah keterpisahan, hubungan yang terputus. Kematian fisik berarti terpisahnya tubuh dari roh. Tubuh kembali ke debu tanah, roh kembali kepada Tuhan Allah. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kematian, kecuali kasus khusus seperti Henokh dan Nabi Elia, yang secara kasat mata memang tubuhnya dan rohnya sekaligus dalam satu kesatuan diangkat, dijemput oleh Allah. Namun kita menyadari bahwa setiap orang yang berasal dari Adam dan satu-satunya nenek moyang manusia yaitu Adam dan Hawa pasti mengalami kematian fisik. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan telah menyatakannya kepada Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden dan mereka mendengarkan firman Tuhan. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau makan akan mengalami kematian. Sekalipun Adam dan Hawa tidak langsung mengalami kematian fisik, nantinya pada pasal 5 kitab Kejadian dituliskan bahwa Adam dan Hawa mengalami kematian fisik. Tetapi cepat atau lambat, Adam dan Hawa akhirnya mengalami kematian fisik. Demikian juga keturunannya. Sampai dengan kita saat ini, ada yang mengalami kematian karena sakit penyakit, karena kondisi dan situasi alam, gempa bumi, atau bencana alam, peperangan, dan yang lain-lain. Yang pasti, setiap orang akan mengalami kematian. Terpisahnya tubuh kita dengan roh kita. Dan roh kita pada waktunya akan kembali diadili setelah menerima tubuh yang baru. Tubuh yang mulia bagi orang pilihan dan tubuh yang binasa bagi orang yang bukan pilihan. Itu akan terjadi pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun kematian fisik merupakan realita dan sekaligus misteri dalam kehidupan manusia. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan sedang terjadi pada saat roh terpisah dari tubuh dan bagaimana kondisi roh di dalam masa antara saat terpisahnya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali untuk memberikan tubuh yang baru. Entah tubuh mulia bagi orang pilihan dan tubuh binasa bagi orang yang tidak dipilih di dalam kekekalan. Itulah kematian fisik akibat dosa. Yang kedua, kematian rohani. Kematian rohani merupakan kematian yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah, pencipta kita, terputus. Kita tidak mampu untuk datang sendiri kepada Allah. Bahkan kita dengan sengaja menggantikan Allah dengan buatan tangannya, dengan ciptaan yang ada. Langit, bumi, bintang, bulan, dan segala isinya dapat dengan sengaja dijadikan sebagai ilah sesembahan bagi manusia. Karena manusia sudah kehilangan arahnya. Ini kematian rohani. Manusia tidak memiliki lagi hubungan dengan Allah. Itu dapat kita baca dan renungkan dari Roma pasal 1. Dari ayat 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Di dalam ayat-ayat tersebut yang paling
memberikan kepada kita pengertian di dalam ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ini menunjukkan bahwa manusia mengalami kematian rohani. Manusia membuat agamanya sendiri, manusia membuat sesembahannya sendiri, manusia kehilangan hara untuk menyembah Tuhan Allah. Kita dapat melihat dan menelusurinya juga dari kisah Adam di Taman Eden. Setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa, mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Bahkan ketika Adam dan Hawa dipanggil Allah, mereka betul-betul tidak mau berjumpa dengan Allah. Mereka sadar betul Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang adil. Mereka sendiri dalam keberdosaannya mengalami suatu keterputusan hubungan dengan Allah. Inilah kematian rohani. Setiap orang yang dilahirkan oleh ibu yang ada di dalam sejarahnya, sejarah hidup keberadaannya, berada di dalam kematian rohani. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kematian rohani. Kematian rohani memberikan gambaran bahwa kita memang adalah orang berdosa. Sekalipun demikian, di pihak Allah, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah tetap memelihara ciptaannya, alam semesta, bumi dan segala isinya. Kita mengerti dan mengetahui dengan jelas bahwa ada anugerah umum, ada pewahyuan umum, ada berkat-berkat umum yang disediakan Allah bagi manusia di bumi ini, di alam ini. Bukan berarti manusia mampu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan yang baik bagi manusia, sekalipun manusia sedang mengalami kematian rohani. Ini adalah paradoks. Di satu pihak manusia mencari, menemukan, membuat sendiri ilahnya untuk disembah. Di pihak lain, Tuhan Allah masih memberikan pemeliharaan berkat-berkat untuk manusia. Pemberian Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya. Tetapi manusia sesungguhnya sedang mengalami kematian rohani. Itu kematian yang jelas ada di dalam kehidupan manusia. Sehingga kita tidak heran, tidak perlu kaget, ada ribuan agama, ada ribuan kepercayaan yang diciptakan, dibuat oleh manusia untuk mengisi hatinya yang kosong, hatinya yang terbelenggu dosa, tetapi tidak pernah terpuaskan karena arahnya salah. Itulah kematian rohani. Bagian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal berarti itu hukuman kekal, seperti yang pasti dia alami dan pasti diterima oleh iblis, setan, roh-roh jahat, dan para pengikutnya. Kematian kekal bagi manusia berarti orang tersebut bukan orang pilihan. Orang tersebut diciptakan tetapi mengalami kematian kekal di api neraka yang disediakan untuk orang-orang jahat itu. Itu dapat kita baca dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-41 dan juga dari Wahyu pasal yang ke-20, di mana menjelaskan ada orang-orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dan yang bersama-sama menerima hukuman Allah di api neraka. Kapan kematian kekal itu terjadi? Sesaat setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada saat itu ada kebangkitan, dan pada saat itu ada penghakiman dan sekaligus penghukuman kekal bagi orang berdosa, yaitu mereka yang bukan orang pilihan, mereka yang ada di dalam semesta alam di bumi ini, yang tentunya mereka ada karena diciptakan oleh Tuhan Allah. Ini sesuatu yang sangat misteri dan yang tentu tidak mudah kita memahami pikiran Allah berkaitan dengan manusia-manusia yang berada di dalam hukuman kekal itu. Padahal kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi atau tidak ada keberadaan manusia itu kalau bukan Tuhan yang menciptakan. Namun di pihak lain kita tahu bahwa manusia-manusia yang ditetapkan binasa itu binasa karena keberdosaannya, dihukum kekal untuk selamanya. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, dengan jelas Rasul Paulus memberikan kepada kita pengajaran bahwa upah dosa adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kematian itu merupakan akibat dosa. Karena itu kita perlu menyadari bagian penting ini. Dan kita perlu memahami siapa diri kita yang sudah berdosa. Kita, tiap-tiap orang
akan mengalami kematian fisik, cepat atau lambat. Kita, tiap-tiap orang, dari manapun dan siapapun kita pernah mengalami kematian rohani. Kecuali mereka yang memang telah ditetapkan di dalam kekekalan sebagai umat Allah, yang dalam sejarah hidupnya menerima anugerah penebusan, menikmati pembenaran dari Allah, dan mendapatkan hidup yang baru, yang memberikan kepadanya jaminan bahwa pada waktu kedatangan Kristus kedua kali, orang-orang pilihan ini akan menikmati hidup kekal di langit dan bumi yang baru, yang telah disediakan Allah, Bapa kita, bagi orang-orang percaya. Inilah bagian yang pertama tentang akibat dosa, kondisi dan situasi yang real sampai saat ini, dan bagaimana kita bisa merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, kematian fisik bukanlah hal yang menakutkan. Sedangkan kematian rohani sudah dipulihkan, dibaharui, diselesaikan di dalam dan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sedangkan kematian kekal tidak bisa lagi kita alami, karena sudah dinyatakan kemenangan atas maut, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Kita milik Kristus, kita orang-orang percaya. Apa yang harus kita lakukan selama sisa hidup kita dengan tubuh yang fana ini, dengan roh yang terus diperbaharui? Kita selalu ingat bahwa hidup di bumi ini sementara, tetapi sekaligus kita kembali untuk menyadari bahwa hidup kita harus penuh tanggung jawab. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian perwujudan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian rohani lagi. Kita sudah dipersatukan kembali hubungannya dengan Allah, dan kita tidak lagi salah arah, tidak lagi salah di dalam memuliakan dan memuji Pencipta, dan kita menolak semua ciptaan sebagai ilah. Kita hanya menyembah Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dapat menikmati hidup yang baru itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Inilah fakta dan keberadaan kita. Untuk keberlanjutan pemahaman kita mengenai akibat dosa, yang kedua dan ketiga, yaitu kerusakan total dan ketidakmampuan total, ikuti terus video pembelajaran ini, dan Tuhan memberkati kita. Amin.